Halo semua, welcome back to my channel. Jadi kali ini kita bakalan balik ke segmen yang sebelumnya pernah ada tapi sudah agak lama tidak diadakan kembali segmennya. Jadi segmen apa itu? Segmen untuk gua berkomentar. Karena sebelum-sebelumnya gua nggak tahu mau komentarin apa. Kalau misalkan cuman kayak pertempuran biasa terus gua komentarin ya kayaknya biasa aja gitu ya, karena rame ketika itu. Habis itu ya udah mau ngapain gitu kalau misalkan komentarnya nggak ada sesuatu yang bernilai bobot informasi. Jadi kali ini gua ingin sekalian berkomentar mengenai event immigration degree yang kemarin telah entah ya kapan itu terakhir ditutup, karena kemungkinan sampai detik ini itu event masih ada dan masih berlanjut, dan kemungkinan lagi dari pihak DLS juga belum ada tanda-tanda ingin ditutup. Jadi seperti ini, yang ingin gua bahas adalah efek samping dari event imigrasi itu sendiri gitu ya. Kali ini yang gua rasa setelah beberapa kali Daksil, gua merasakan banyak hal yang hampir untuk kita yang free player itu makin menjadi tidak nyaman. Ya utamanya adalah jenis saingannya kita gitu ya. Kalau jenis saingannya kita lebih jelasnya langsung aja ya. Di sini event kita kali ini adalah Island Red yang jadi tolak ukur. Tolak ukur. Di sini di Island Red kita bisa lihat di petanya. Posisi gua sekarang itu adalah di G2 dengan adanya region baru dari ROK dan Evil. ROK dan Evil ini sama, dia sama-sama aliansi Korea. Jadi sudah dipastikan kerjasama, nggak mungkin enggak. Itu kondisi dari G2 seperti yang kalian bisa lihat. Dengan isinya ya diisi di sini kita atau aliansi saya itu lebih ke kayak ya udah kentang goreng aja di pojokan gitu ya. Ya tapi ya kita bermain jadi kita nikmatin saja. Dan untuk apa istilahnya grup yang panas itu ada di G1, di mana di sini posisinya ada HNB dan Bond. Terus ada DHX, Hot, Spec, Cozy, Ming dan RPG. Cozy dan Bond sudah dipastikan bekerja sama, tidak mungkin tidak, dikarenakan mereka satu region. Sedangkan RPG, Ming, Spec, gua nggak tahu, tapi RPG antara mau sekutu dengan yang lain atau bagaimana kurang paham. Yang jelas DHX, Ming dan Spec ini tidak ada di kubunya HNB karena HNB dan mereka saling mencari poin gitu ya. Entah itu yang bergerak duluan HNB-nya atau yang bergerak duluan itu dari pihak DHX. Karena poin utamanya dari G1 ini ada di 3 aliansi besar, yaitu adalah DHX, Bond, dan HNB. Cozy, Spec, Hot, dan Ming, dan RPG bukan tidak termasuk aliansi besar, tapi mereka dibandingkan ketiga aliansi tersebut masih kalah dalam soal gigitannya ya, dari soal powernya, yang dimana DHX ini jadi pendatang baru dalam hal kekuatan power semenjak dari tadi event imigrasi yang agak membagongkan. Dan untuk kondisi terkini gua untuk mengecek di setiap G-nya mungkin agak kurang relevan ya, karena posisinya sekarang kalau misalkan kita cek di G1, posisi antara kubu utama Bond
dan HNB ini berseberangan. Jadi tingkat kemungkinan mereka untuk bertemu dan memulai warnya itu kemungkinan di perebutan Fileg 8. Dan cara tercepat kedua itu adalah dengan relokator untuk menghampiri dari markasnya masing-masing. Dan menurut gua itu kemungkinan hanya sebagian kecil dari member yang berani untuk datang ke markasnya masing-masing untuk mengacau, seperti itu ya. Dan dari pergerakan sementara kita bisa lihat DHX dan Bond ini mengarah ke daerah tengah yang sama. Jadi kemungkinan nanti antara HNB versus DHX Bond bareng-bareng atau sebaliknya. Gua juga belum memastikan karena kondisi terkininya juga masih belum jelas pihak mana yang bersekutu. Tapi yang bisa gue pastikan adalah DHX dan HMB itu crash, dia musuh, kayak gitu ya. Cuman kalau misalkan kedepannya malah kayak yaudah kita pengen menghancurkan Bond bareng-bareng, ya nggak ada yang tahu. Namanya otaknya mereka kan beda-beda gitu ya. Tapi ya kita lihat saja kondisinya kedepannya gimana. Apakah tetap untuk sekarang yang sudah dipastikan adalah Bond dan DHX bersatu. Dan HNB kurang tahu dia bakalan ngambil sekutu yang mana, karena HNB juga termasuk dia aliansi sendiri saja juga sudah besar karena banyak spender yang bergabung dengan HNB. Dan inilah new HNB dari region 10, di mana HNB sebelumnya itu adalah region 16, tapi sekarang HNB yang baru itu pindah dan bermukim di region 10. Dan kalian sekilas bisa lihat di sini new HNB yang di region 10 make powernya sudah tembus di angka 21 juta. 21 juta. Ini bukan 21 juta tapi 21 billion atau ya 21 miliar lah kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Di sini kita bisa lihat anggota-anggota dari New HNB ini adalah pergabungan dari HNB dengan HNCS. Jadi HNB dan HNCS itu bergabung dan kalian bisa lihat di sini make powernya. Han dijadikan pimpinan utamanya dan di sini kalian bisa lihat Rata, Whiskey Dog akhirnya gabung, Poppy juga gabung. Poppy ini dari kapan ya? Soalnya Whiskey Dog itu sebelumnya masih di HNT dan sekarang sudah gabung. Di sini juga ada Nom 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 Nom. Yang sebelumnya gua kira Nom yang dari 36 ini 36 apa 39 ya, aku lupa sebelumnya. Ya, di region 36 kalau 39. Sebelumnya Nom 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 ini itu ada di region 39 di aliansi Chef kalau bukan Chef. Ya di Chef kalau nggak salah. Apa di mana ya? Gue agak lupa. Cuman gue ingat karakternya dia itu di namanya dan di foto profilnya. Gue ingat banget dia. Bukan dari region 10 dan bukan dari HNB sebelumnya juga. Di sini kalian bisa lihat rata kekuatannya itu di angka ya udah jelas pasti tier 5 udah kebuka semua dan juga banyak yang sudah tier 6. Bukan tier 5 lagi ya, tapi sudah banyak yang tier 6. Ya. Jadi mayoritas anggota dari HNB sekarang adalah tier 6, itu hampir mayoritas. Dan itu sudah jelas ya, kekuatan yang luar biasa untuk kubu dari aliansi yang ada di game Last Survival. Karena tier 6 aja itu untuk aliansi biasa itu udah dianggap kayak kekuatan yang susah untuk ditanggung kalau misalkan oleh aliansi yang ece-ece gitu. Dan di sini kita lihat perbandingan musuh abadinya yaitu adalah Bond. Bond di sini hanya powernya di 16 billion dengan anggota ya mereka itu termasuk fighter yang fighter semua malah. Di sini kita bisa lihat tingkatan Bond mungkin tingkatannya masih di kayak
sedikit kecil dibandingkan dengan yang ada di HNB powernya juga. Tapi mayoritas sama, tier 6 itu sudah istilahnya sudah mendarah daging. Jadi mayoritas juga sudah lumayan banyak yang tier 6, tapi tidak sebanyak yang ada di kubu dari pihak HNB. Dan di sini ya bisa kalian cek sendiri bonan terbaru. Lalu dilanjutkan dengan dari kubu DHX. DHX juga walaupun region baru, jangan anggap region barunya, tapi anggap pemain-pemain yang sudah berpindah ke DHX atau yang sudah istilahnya bermigrasi karena efek imigrasi tanda kutip tadi itu ya. Di sini kalian bisa lihat ya, kekuatan DHX itu hampir setara dengan Bond dalam hal powernya. Dan untuk dalam hal apa istilahnya pasukannya atau membernya, ini mayoritas banyakan juga sama, sudah tier 6 lumayan banyak. Jadi gua pastikan sekarang itu untuk DHX dan bot itu pasti bekerja sama untuk menghancurkan HNB. Dan untuk kandidat, kan di sini ada nih kandidat yang kita perkirakan menang gitu ya. Untuk G1 gua pemenang itu siapa yang mendapatkan V8 ya. Otomatis gue sih lebih yakinnya itu adalah antara Bond atau DHX ya. Kalau misalkan persekutuannya masih seperti ini, kemungkinan yang akan mengambil V8 itu, kalau perkiraan kasar gua itu Bond sih. Tapi kalau misalkan perkiraan yang lain, HNB itu bisa, sangat bisa untuk mendominasi. Karena HNB ya tadi, power aliansinya sendiri saja sudah gila-gilaan gitu ya. Dan kemungkinan dia menjadi mayoritas juga mungkin. Apalagi kalau misalkan HNB memiliki istilahnya aliansi terdekat yang untuk membantu menghandle dari kedua aliansi ini, Bond dan DHX gitu ya. Tapi semua itu kembali lagi bagaimana uang berbicara dan bagaimana permainan ini akan berjalan. Kita saksikan saja ke depannya di V6 ini bakalan di V6. Di pusat ini atau V8 ini bakalan sepanas apa. Dan mengenai hal itu ya sudah, kita lihat saja gitu ya. Dan kita kembali lagi ke topik utamanya. Topik utamanya adalah kita cek lagi. Di sini gue bakalan perlihatkan efek paling berasa dari event imigrasi kemarin. Dan sampai sekarang juga event imigrasi masih berjalan saja sampai waktu yang tidak ditentukan. Yaitu adalah kita sudah tidak tahu region mana yang kuat, region mana yang tidak. Dan efek kupu-kupu dari semuanya itu adalah adanya region yang sudah mati, adanya region yang overpower, adanya apa istilahnya region yang baru tapi sudah bisa join di G1 sampai G10 dengan terkendalanya hanya satu, yaitu adalah hero yang mereka bisa gunakan. Kalau misalkan dari pemain lama yang pindah ke region baru untuk bergabung, berarti dia kelemahannya adalah hero-nya masih seri yang lama, dan otomatis dia keterbatasan hero yang bisa digunakan. Tapi kalau misalkan di event-event kayak gini, ya tadi ketinggalannya hanya di hero yang dia nggak bisa mendapatkan hero terbaru, itu aja kelemahannya. Tapi kalau misalkan dia masih di region lama, dia masih bisa untuk mendapatkan hero yang baru dan dikembangkan. Karena kita tahu sendiri ya, hero baru ngelawan hero yang lama, tingkat overpowernya itu ada di hero baru.
Dan untuk kita yang free player itu nggak ada gunanya. Maksudnya nggak ada gunanya, lu mau dapetin hero yang baru atau lu nggak mendapatkan hero dan tetap dengan hero yang lama, itu semua nggak ada efeknya untuk kita yang free player. Karena pada akhirnya kalau kita yang free player dapat hero baru pun cuman jadi pajangan. Hero yang lama pengen di awakening juga agak sulit. Terus kenapa agak sulit? Karena hero yang baru itu atau hero yang ingin kita awakening itu rata-rata adalah hero tipe roulette atau lucky roll. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin setelah ini ya. Jadi gua bahas dulu di sini dari G1 sampai minimal G7 gua bahas di sini. Kalian bisa lihat di G3 di sini sudah diisi full oleh aliansi di atas 100. Dan notabene-nya kita sudah tahu aliansi di atas 100 itu adalah aliansi baru hitungannya daripada aliansi di bawah 50. Contoh seperti aliansi 1 sampai 20 itu udah jelas aliansi tua banget. Dan sekarang kita lihat G3 saja sudah diisi oleh aliansi ratusan yang notabene-nya harusnya ada di G15 atau lebih atas. Dan ini efek dari banyaknya pemain lama yang pindah ke region baru. Jadi kita samakan persepsi, semua di region di atas 100 itu adalah region baru. Semua region di bawah 100 itu kita anggapkan itu adalah region lama gitu ya. Di sini juga kalian bisa lihat di region 4 di G4 juga sama, isinya di atas 20 di atas region ratusan. Malah di sini udah lumayan banyak region dari 200 yang mulai bergabung. Kayak gitu. Dan di G5 sama, sudah diisi dengan region-region baru saja, tidak ada region lamanya. Di G6 kita sudah menemukan aliansi tua atau aliansi dari region tua seperti X-War, Chef, Lost, Hims, TH. Tapi di sini diselipi oleh Hao. Hao juga sama di aliansi Cina. Jadi ya kita lihat saja nanti perkembangan selanjutnya ada. Dan yang terakhir itu G7. G7 itu diisi oleh aliansi tua. Kan kita sudah buat kesepakatan di bawah angka 100 berarti itu aliansi tua. Di sini kita sudah lihat diisi oleh aliansi tua dan lumayan tua ya mayoritas, karena ada dari 46, 40, 48, 27 gitu ya. Sudah banyak yang berkumpul di sini. Kesimpulannya adalah efek dari imigrasi ini banyak dari region baru yang bisa join di Island Red di G1 sampai G5. Malah sudah banyak yang bisa dihitung sebagai aliansi dominan gitu ya. Yang dimana kita sudah tahu para spender-spender seperti Korea, Cina itu banyak yang menghabiskan uangnya di region baru, dan mereka karena efek dari event imigrasi otomatis mereka dapat berkumpul semua yang dari pemain lama ke pemain tempat area yang baru, dan itu jelas menambah dalam segi powernya gitu ya. Terus di sini selain efek samping yang tadi yang kita bisa lihat dari Island Red atau DS yang dimana kedudukannya setiap aliansi semakin membagongkan, dalam artian kita sudah tidak tahu mana aliansi yang benar-benar kuat dan mana aliansi yang bagus, region yang bagus atau sebagainya, atau kita pengen pindah tapi region itu aktif atau tidak, malah nanti kita pindah ke region yang ternyata setengah mati alias sudah posisi mau menjadi region yang koit gitu ya, yang sudah tidak ada hal menarik di dalamnya. Seperti region 1 yang sudah gua anggap sih udah koit sih, nggak tahu lah kalau masih ada yang menetap di sana kayak gitu. Itu yang gua sesalkan dari pihak DLS. Kita lanjutkan lagi. Jadi gini, untuk kalian yang pengen imigrasi dengan berbagai alasan dalam tanda kutip ya,
Jadi mereka banyak yang berpindah ke aliansi atau ke region baru, mayoritas ingin mengawakeningkan beberapa hero tertentu seperti itu. Tapi kenyataannya adalah tidak semua hero bisa kalian selesaikan dengan cara pindah region. Utamanya adalah hero-hero yang bertipe lucky roll, seperti Louis, atau seperti halnya hero-hero lucky roll yang lain kayak Bella, terus ada siapa, Elena, lanjut ada si siapa, gua lupa, Robert ya, ada si Robert, ada si Adut. Nah, hero-hero ini yang lewat lucky roll itu nggak bisa kalian selesaikan dengan pindah region. Mungkin kalian pindah region dan ketepatan lucky roll-nya itu adalah hero mereka, dan kalian pengen nge-spend diamond yang kalian punya untuk mendapatkan hero tersebut sampai ke batas tertentu sehingga mudah untuk awakening. Tapi kenyataannya lucky roll itu bergantung pada keberuntungan, dan kalian ngabisin 150.000 diamond saja itu belum tentu bisa membuat kalian mendapatkan hero lucky roll yang minimal bentar lagi bakalan awakening. Karena tahu sendiri tingkat keampasan keberuntungan di game ini sangatlah ampas. Tapi itu lain ceritanya jika yang kalian tuju adalah hero-hero tipe top commander. Jadi kalau misalkan top commander, kalian bisa pindah ke region baru atau region yang sudah setengah mati untuk mendapatkan komponen atau fragmen agar hero top commander tersebut bisa cepat awakening. Contoh hero top commander itu adalah John Kerry, Thunder Peterson, mana Thunder Peterson? Thunder Peterson, terus ada Jonathan, ada Seven, dan juga ada Eddie. Ini semua adalah hero-hero tipe top commander yang sangat mungkin untuk kalian bisa jadi awakeningkan dengan cara pindah ke region yang sudah mati. Dan region yang sudah mati itu jelas semenjak ada event ini sudah sudah ada beberapa region yang mati. Maksudnya mati itu, satu, sudah minim spender, dua, tingkat pemain aktif di server tersebut sudah menurun drastis. Bukan dalam artian nggak ada yang main sama sekali di region tersebut. Ada, tapi tidak sebanyak dengan region-region yang lain yang player aktifnya lumayan banyak. Jadi sehingga kalau kalian pengen dapetin fragmen dari event top commander, dengan berkurangnya pemain, dengan berkurangnya spender yang ada di sana, tingkat kalian untuk masuk ke jajaran rank utama, rank atas di top commander itu tinggi. Makanya kalau kalian untuk mencari fragmen dari hero-hero top commander, berpindah region itu mungkin untuk membuat mereka, hero-hero kalian itu mendekati ke arah awakening. Kayak gitu ya. Dan singkatnya ini yang gua pengen komentari juga ya. Buat kalian yang berpikir untuk apa istilahnya, berpindah-pindah atau tidak sabaran bermain game ini, ya menurut gua kalian have fun aja gitu ya, nggak usah kalian ikut-ikut teman kalian kayak gua enak nih, gua di region ini enak, di region itu enak. Anggap aja kayak kalian lagi bekerja. Menurut orang lain PT yang kalian kerjakan itu enak, tapi pada nyatanya adalah gimana kalian bersosialisasi di PT tersebut. Itu juga terjadi dalam perpindahan region di game ini. Kalian mungkin berasa kayak istilahnya, menurut teman-teman kalian region tertentu sudah ini bagus, enak di sini, aktif semua dan sebagainya gitu. Tapi pada kenyataannya ketika kalian ke sana, mungkin kalian bakalan susah berkomunikasi,
kalian susah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru gitu ya. Jadi gua sarankan kalau kalian belum siap-siap banget ya nggak usah pindah, nikmatin aja di region yang lama. Anggap seperti kalian sedang memilih pekerjaan gitu aja. Kalau kalian senang dan masih nyaman di tempat yang lama ya ngapain cari tempat yang baru yang dimana benefitnya mungkin tidak sebesar atau perbedaannya tidak signifikan kayak gitu. Itu satu. Terus alasan selanjutnya itu adalah ada di istilahnya eh, tingkat kepuasan permainan kalian gitu ya. Jadi gini, kalau kalian free player atau apapun itu ya, kalian misal kalian sudah punya mic lumayan besar, terus kalian pindah ke region baru yang notabene-nya masih baru atau malah juga region yang baru buka yang village satu aja belum ditaklukkan gitu ya. Otomatis kalau kalian bawa mic kalian yang sudah 70 juta, 80 juta pindah ke sana, kalian kan sudah jadi kayak bos di sana gitu ya. Hanya minusnya oke, mungkin kalian seneng gitu istilahnya bersaing dengan mereka yang masih baru yang mungkin yang baru itu merasa kalian adalah pembuli. Tapi kenyataannya adalah memangkah ada kepuasan tersendiri kah dari itu? Itu kan tergantung orang lain punya kepuasannya masing-masing. Cuman buat gue pribadi, segabut apa kalian ingin balik ke region yang benar-benar baru banget gitu ya, sehingga kalian harus menunggu 2 bulan sampai penaklukan metropolis. Apakah selama 2 bulan itu kalian hanya ingin bermain mencari reward atau istilahnya hadiah? Ya itu nggak masalah sih. Cuman menurut gua yang apalagi kalian sudah bermain lama sekali gitu di game ini, mungkin sudah 3 bulan 4 bulan, itu terlalu melelahkan, terlalu kayak membosankan ya. Biasanya kalian war, tahu-tahu sekarang disuruh macul, mau ngajakin war di region isinya kayak gitu, terus mau ikut event IRDS belum masuk karena istilahnya metropolis belum dicapai, jadi makanya masih masuk ke zona tutorial selama 2 bulan. Dan banyak sekali faktor yang menyebabkan istilahnya tujuan kalian untuk datang ke region baru yang belum ada presidennya itu semakin dipertanyakan. Dan juga gue kasihan sih sebenarnya kalau misalkan kalian yang make-nya di atas 70 juta yang punya notabene tier 5 sudah kebuka semua dan bentar lagi mau mungkin sudah ada yang tier 6 gitu ya, datang ke region baru, ya kalian itu kayak membuat mereka down gitu ya. Ya gua aja pribadi gua baru main dan tahu musuh gua itu udah tier 6 dan banyak dan datang dari region-region tua, anggap para sepuh. Ya kemungkinan gua juga bakalan pensiun lah gitu ya. Atau paling instannya ya kita beli akun baru. Itu paling instannya. Tapi kalau punya uang, sedangkan kita main game ini ya jujur-jujuran aja, kita yang free player main game ini untuk mencari hiburan. Kalau kayak gini rasanya hiburan pun kita tidak dapat, dibully juga iya. Ya, kembali everyone, semua orang punya alasannya sendiri. Gua cuman menyampaikan pendapat gua. Ini sekedar komentar gua dan kalian bisa meninggalkan komentar kalian di kolom komentar. Bagaimana reaksi kalian, bagaimana pengalaman kalian, entah itu di DS, entah itu di R. Dan utamanya buat kalian yang baru main, gimana respon kalian ketika region kalian ternyata sudah banyak paus-paus atau lumba-lumba dari region tua. Gue juga penasaran karena emang dari sebagian orang yang cerita ke gue ya ada plus minusnya masing-masing sih. Jadi kembali lagi gimana kalian menyikapi game ini. Dan overall dari kesimpulan gua setelah ngebacot ngalur ngidul dan sebagainya, yang gua simpulkan adalah
Free Fire ya udah nikmati game aja gitu ya. Kalau misalkan kalian takut ketipu ya nggak usah kalian beli akun gitu ya. Bikin aja akunnya dari awal. Kalau misalkan kalian terbuli karena akun kalian masih kecil ya sudah. Kita datang dalam game ini ya kita untuk bersenang-senang saja, ikutin alur. Kalau misalkan ada yang pemain tua ya kita mendekati juga ke pemain tua yang lain. Jadi kalau misalkan ada war, biarkan yang tua ketemu tua, lumba-lumba ketemu lumba-lumba, paus ketemu paus, kita yang baru main ya menikmati game kita yang ya istilahnya baru main. Nggak usah ikut campur ke urusan yang sudah mereka yang ibarat kata bermain game ini sudah lama, atau mereka yang punya power yang lebih tinggi. Kalau misalkan kalian pengen main dan ingin join ya silakan aja, tapi kemungkinan besar kalian hanya memperpenuh rumah sakit kalian saja karena perbedaan kekuatan yang sangat signifikan. Jadi overall adalah ya nikmatin game aja. Gak ada yang lain sih, itu kembali ke gimana kalian menikmati sisi game tersebut, kalian nyamannya di bidang yang mana. Cuman kalau sekali lagi dari beberapa video gue selalu menekankan jika kalian menggunakan cara instan membeli akun, kalian harus siap menerima resikonya. Entah itu kalian tertipu, entah kalian nanti bakalan kena phishing atau dan sebagainya, itu silakan. Dan untuk penjualan akun yang terpercaya kalian bisa cek juga di Facebook dan sebagainya. Gue yakin ada beberapa pembuat jasa penjualan akun yang terpercaya walaupun harganya agak mahal, tapi kepercayaan dalam berjualan itu penting. Tapi kembali lagi, kita kadang nggak punya dana dan sebagainya, ya sudah nikmatin dari awal aja. Free Fire mah nggak usah banyak tingkah gitu ya. Punya Hero Awakening 1 itu udah cukup. Bisa open tier 5 itu sudah cukup. Nggak usah muluk-muluk langsung ke tier 6 dan sebagainya. Yang lu buka tier 5 aja butuh berapa bulan coy. Gitu aja ya, ini sekilas opini gua. Terima kasih buat kalian yang mendengarkan. Maaf jika ada kekurangannya. Sampai jumpa di komentar gua di detik-detik atau di detik-detik sebelum event IR kali ini berakhir, karena lumayan panas di G1 dan G2, dua tempat ini panas dan sangat panas. Kurang lebihnya gua mohon maaf dan see you, bye.